Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas penjelasan materi yaitu teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Baik, langsung saja kita mulai dengan memahami mengapa materi tentang teknik dan strategi advokasi modern ini menjadi pelengkap yang sangat penting setelah kita memahami dasar-dasar advokasi secara umum. Dunia advokasi hari ini sangat berbeda dengan 2 atau 3 dekade lalu. Jika dahulu advokasi identik dengan surat resmi, audiensi tatap muka, dan demonstrasi di jalan, kini advokasi telah bertransformasi menjadi sebuah ekosistem yang jauh lebih kompleks dan cepat, di mana media sosial, platform petisi daring, dan hubungan strategis dengan media massa menjadi senjata utama para pelaku advokasi. Era digital telah mengubah lanskap advokasi secara signifikan. Media sosial, petisi online, dan kampanye digital menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau khalayak luas, membangun kesadaran, dan memobilisasi dukungan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan metode konvensional. Materi ini terbangun di atas 3 pilar utama yang saling melengkapi satu sama lain, yaitu digital advokasi atau advokasi digital yang memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital secara terkoordinasi. Grassroots advokasi atau advokasi akar rumput yang berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini adalah komunitas petani dan media relation meyakinkan dibandingkan argumen yang bersifat teoritis semata. Sebagai ilustrasi, ketika petani garam di suatu daerah pesisir menghadapi ancaman dari kebijakan impor garam yang membanjiri pasar domestik, mereka menyadari bahwa perjuangan sendirian tidak akan cukup kuat. Mereka kemudian membangun koalisi dengan lembaga penelitian kelautan yang dapat menyediakan data teknis tentang kualitas dan produktivitas garam lokal. Organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengalaman advokasi kebijakan, perdagangan, serta akademisi dari perguruan tinggi setempat yang membantu menyusun kajian dampak ekonomi kebijakan impor terhadap kesejahteraan petani garam. Koalisi ini juga secara sistematis mendokumentasikan kisah-kisah petani garam yang mengalami kerugian akibat banjirnya garam impor. Melalui wawancara, video, dan catatan tertulis yang kemudian disusun menjadi laporan advokasi yang komprehensif. Laporan inilah yang kemudian digunakan sebagai bahan utama dalam audiensi dengan Kementerian Perdagangan, memberikan bobot argumentasi yang jauh lebih kuat dibandingkan jika petani garam hanya menyampaikan keluhan secara lisan tanpa data dan dukungan koalisi yang solid. Setelah membahas komponen-komponen grassroots advokasi,
penting untuk merefleksikan mengapa pemberdayaan petani menjadi begitu penting dalam keseluruhan strategi advokasi. Alasan pertama adalah suara yang lebih autentik. Petani adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian, sehingga suara mereka memiliki legitimasi yang kuat dibandingkan pihak lain yang hanya berbicara atas nama petani tanpa mengalami langsung persoalan yang dihadapi. Alasan kedua adalah dukungan yang luas di mana mobilisasi komunitas petani dapat menghasilkan dukungan yang signifikan untuk kampanye advokasi, baik dalam bentuk jumlah orang yang terlibat maupun keberagaman wilayah yang terwakili. Alasan ketiga adalah akuntabilitas pembuat kebijakan, karena tekanan dari konstituens di tingkat lokal, yaitu para petani yang merupakan pemilih dan warga negara, dapat mendorong pembuat kebijakan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Mengingat pejabat publik pada akhirnya bertanggung jawab kepada masyarakat yang mereka wakili. Sebagai ilustrasi, ketika sebuah pemerintah daerah berencana mengalihkan sebagian anggaran irigasi ke proyek infrastruktur lain, sekelompok kecil pejabat dan konsultan yang berbicara atas nama kepentingan petani tanpa melibatkan petani secara langsung awalnya tidak berhasil mengubah keputusan tersebut. Namun ketika petani sendiri melakukan organisasi mereka, hadir langsung dalam rapat, dengar pendapat dengan membawa bukti nyata tentang bagaimana kerusakan saluran irigasi telah menyebabkan gagal panen berulang kali, disertai kesaksian personal dan data produksi yang menurun tajam, pemerintah daerah akhirnya membatalkan rencana pengalihan anggaran tersebut dan justru menambah alokasi untuk perbaikan irigasi. Kasus ini menegaskan bahwa kehadiran dan suara langsung dari petani yang terdampak jauh lebih persuasif dibandingkan advokasi yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa keterlibatan langsung dari mereka yang mengalami masalah tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pilar ketiga dari teknik dan strategi advokasi modern, yaitu media relation atau hubungan media membangun hubungan baik dengan media baik media cetak, elektronik maupun daring, adalah kunci untuk memperluas jangkauan pesan advokasi dan membentuk opini publik secara lebih luas. Media memiliki peran yang tidak tergantikan dalam ekosistem advokasi, karena meskipun media sosial memungkinkan penyebaran pesan secara langsung, liputan dari media massa arus utama tetap memiliki kredibilitas dan jangkauan yang berbeda, terutama untuk menjangkau audiens yang lebih luas termasuk pembuat kebijakan senior yang mungkin tidak terlalu aktif di media sosial. Ada 4 alasan utama mengapa media penting
di dalam advokasi. Yang pertama, media dapat meningkatkan kesadaran publik karena memiliki jangkauan yang luas dan dapat membantu menyampaikan isu kepada khalayak yang jauh lebih besar dibandingkan jangkauan organik media sosial semata. Kedua, media dapat membentuk opini publik karena cara sebuah isu diberitakan, termasuk sudut pandang dan framing yang digunakan, dapat mengaruhi bagaimana masyarakat memandang dan menyikapi isu tersebut. Eh, Yang ketiga, media dapat menekan pembuat kebijakan. Karena liputan media yang negatif terhadap suatu kebijakan atau ketidakadilan dapat memberikan tekanan moral dan politik yang signifikan bagi petani pembuat kebijakan untuk segera bertindak. Keempat, yaitu media massa dapat membangun kredibilitas karena liputan media yang positif terhadap suatu gerakan advokasi dapat meningkatkan kredibilitas dan legitimasi organisasi advokasi tersebut di mata publik. Ketika sebuah aktivitas pertambangan ilegal mulai merusak lahan pertanian dan sumber air di suatu wilayah, upaya advokasi awal yang hanya dilakukan melalui surat resmi kepada pemerintah daerah tidak mendapatkan respon yang memadai selama bertahun-tahun. Namun, ketika sebuah media investigasi nasional akhirnya meliput isu ini secara mendalam, lengkap dengan foto udara, kerusakan lahan, dan wawancara dengan petani yang terdampak, isu ini mendapatkan perhatian publik secara masif dalam waktu singkat. Liputan media ini kemudian memicu reaksi berantai. Pejabat pemerintah pusat mulai angkat bicara, aparat penegak hukum mulai bergerak menindak aktivitas ilegal tersebut. Dan perusahaan yang diduga terlibat mendapatkan tekanan reputasi yang signifikan. Kasus ini menunjukkan bagaimana liputan media yang kredibel dapat menjadi katalisator yang mempercepat penyelesaian sebuah isu advokasi yang sebelumnya berjalan sangat lambat melalui jalur birokrasi biasa. Setelah memahami mengapa media penting, mari kita bahas teknik-teknik konkret dalam membangun media relation yang efektif untuk advokasi agribisnis. Teknik pertama adalah mengembangkan pesan yang jelas dan menarik, di mana pesan advokasi harus ringkas, mudah dipahami, dan relevan bagi audiens. Karena jurnalis biasanya bekerja dengan tenggat waktu yang ketat dan lebih memilih isu yang mudah dijelaskan dengan cepat kepada pembaca atau pemirsa mereka. Teknik kedua adalah membangun daftar kontak media, yaitu mengidentifikasi jurnalis dan outlet mereka outlet media yang secara khusus meliput isu-isu agribisnis, pertanian, dan lingkungan, sehingga ketika ada perkembangan penting, organisasi advokasi dapat langsung menghubungi kontak yang tepat
dan relevan. Selanjutnya yaitu teknik ketiga adalah menulis siaran pers yang efektif, yaitu menyediakan informasi yang relevan, akurat dan menarik bagi jurnalis dalam format yang siap dipublikasikan, lengkap dengan data pendukung dan kutipan narasumber yang kredibel. Teknik keempat adalah mengadakan konferensi pers yang digunakan untuk mengumumkan isu penting eh, atau merespon perkembangan terkini secara langsung kepada banyak jurnalis sekaligus. Memastikan pesan yang disampaikan konsisten dan dapat dijawab langsung apabila ada pertanyaan lanjutan dari media. Teknik kelima adalah menawarkan wawancara dan opini, yaitu menyediakan juru bicara yang kompeten dan terlatih untuk berbicara kepada media. Karena kualitas komunikasi juru bicara sangat memengaruhi bagaimana pesan advokasi diterima dan disampaikan ulang oleh media kepada publik. Teknik keenam adalah memonitor liputan media, yaitu melacak secara aktif bagaimana isu advokasi diliput oleh berbagai media dan segera merespon apabila ditemukan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, agar narasi yang berkembang di publik eh, tetap sesuai dengan fakta yang ingin disampaikan. Teknik ketujuh dan mungkin yang paling penting untuk keberlanjutan jangka panjang adalah membangun hubungan jangka panjang dengan jurnalis, yaitu berusaha menjadi sumber informasi yang kredibel dan dapat diandalkan bagi media. Sehingga ketika ada isu serupa di masa depan, jurnalis akan secara proaktif menghubungi organisasi tersebut sebagai narasumber utama. Sebagai ilustrasi menyeluruh dari ketujuh teknik ini, bayangkan sebuah organisasi advokasi yang telah lama memperjuangkan perlindungan lahan sawah dari alih fungsi. Organisasi ini secara rutin menyusun daftar kontak jurnalis pertanian dari berbagai media nasional dan lokal. Mengirimkan pembaruan berkala tentang data luasan sawah yang beralih fungsi setiap tahunnya, meskipun sedang tidak ada isu besar yang mencuat. Sehingga ketika mereka mengirimkan siaran pers mengenai kasus alih fungsi lahan tertentu, jurnalis yang sudah mengenal organisasi ini sebagai sumber data yang kredibel akan lebih cepat merespon dan meliput isu tersebut. Ketika isu besar muncul, misalnya rencana pembangunan kawasan industri di atas ribuan hektar sawah produktif, organisasi ini segera mengadakan konferensi pers dengan menghadirkan petani terdampak, ahli tata ruang, dan tata resmi tentang dampak terhadap ketahanan pangan daerah tersebut. Mereka juga menyiapkan juru bicara yang telah dilatih untuk menyampaikan pesan secara ringkas dan meyakinkan dalam wawancara televisi maupun radio.
Setelah liputan media mulai muncul, tim organisasi terus memonitor pemberitaan dan segera mengklarifikasi ketika ada media yang salah mengutip data, luasan lahan yang terancam, pendekatan komprehensif. Inilah yang pada akhirnya membuat isu tersebut mendapatkan perhatian nasional dan mendorong pemerintah pusat untuk turun tangan, meninjau ulang rencana pembangunan kawasan industri tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian studi kasus dalam materi ini, yaitu analisis mendalam terhadap kampanye bertagar Sep Sawah dan Petani Berdaulat. Kampanye Sep Sawah ini kemungkinan besar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan, ekosistem, dan mata pencaharian petani. Ada 5 strategi yang kemungkinan besar digunakan dalam kampanye semacam ini dengan menggabungkan seluruh teknik dan strategi yang telah kita pelajari sebelumnya. Strategi pertama adalah penggunaan media sosial, yaitu penggunaan tagar Sep Sawah secara konsisten untuk menyebarkan informasi, foto, dan video tentang ancaman alih fungsi lahan sawah kepada khalayak luas. Strategi kedua adalah petisi online, yaitu mengumpulkan dukungan publik untuk menolak alih fungsi lahan sawah atau mendorong kebijakan perlindungan lahan pertanian secara lebih ketat. Strategi ketiga adalah keterlibatan tokoh masyarakat dan selebriti, yaitu mendapatkan dukungan dari tokoh publik yang memiliki pengikut luas untuk memperkuat pesan kampanye dan menjangkau audiens yang mungkin tidak terpapar isu pencaharian secara langsung. Nah, strategi keempat adalah liputan media, yaitu mengupayakan pemberitaan di media massa tentang isu alih fungsi lahan sawah dan dampaknya bagi ketahanan pangan. Strategi kelima adalah aksi lokal, yaitu mengorganisir aksi damai atau diskusi publik di komunitas yang terdampak langsung oleh ancaman alih fungsi lahan tersebut. Kampanye Sep Sawah ini menggabungkan hampir seluruh pilar yang telah kita bahas dalam materi ini, yaitu digital advokasi melalui media sosial dan petisi online, grassroots advokasi melalui aksi lokal di komunitas terdampak, dan media relation melalui upaya mendapatkan liputan media massa. Ini menunjukkan bahwa kampanye advokasi yang paling efektif jarang hanya mengandalkan satu pendekatan saja, melainkan mengintegrasikan berbagai teknik secara bersamaan agar pesan dapat menjangkau berbagai segmen audiens, mulai dari masyarakat urban yang aktif di media sosial, komunitas petani di pedesaan yang terlibat dalam aksi lokal, hingga pembuat kebijakan yang lebih banyak terpapar melalui liputan media formal. Kampanye kedua yang menjadi studi kasus dalam materi ini adalah
petani berdaulat yang kemungkinan besar berfokus pada kedaulatan pangan dan pemberdayaan petani secara lebih menyeluruh dibanding konsep sawah yang lebih spesifik pada isu lahan. Ada 5 strategi yang kemungkinan digunakan dalam kampanye ini. Strategi pertama adalah narasi pemberdayaan, yaitu menyebarkan cerita sukses petani dan menekankan pentingnya dukungan eh, terhadap petani lokal, memberikan contoh nyata dan inspiratif tentang bagaimana petani dapat berkembang dan sejahtera apabila mendapatkan dukungan yang tepat. Strategi kedua adalah edukasi publik, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu seperti impor pangan, harga yang tidak adil bagi petani, dan hak-hak petani yang seringkali tidak dipahami oleh masyarakat perkotaan yang jauh dari kehidupan pertanian sehari-hari. Strategi ketiga adalah advokasi kebijakan, yaitu mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih pro petani seperti pelindungan harga, akses pasar yang lebih adil, dan dukungan teknologi bagi petani kecil. Strategi keempat adalah kolaborasi dengan organisasi petani, yaitu bekerja sama dengan organisasi petani di berbagai tingkatan. Mulai dari kelompok materi ini terbangun di atas 3 pilar utama yang saling melengkapi satu sama lain, yaitu digital advokasi atau advokasi digital yang memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital secara koordinasi. Grassroots advokasi atau advokasi akar rumput yang berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini adalah komunitas petani dan media relation atau hubungan media yang membangun jembatan strategis antara gerakan advokasi dengan media massa. Sebagai penutup, materi ini juga membedah sebuah studi kasus nyata yang sangat relevan dengan konteks Indonesia, yaitu kampanye tagar Save Sawah dan Petani Berdaulat. Lengkap dengan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kampanye advokasi manapun. Mari kita bahas terlebih dahulu pilar pertama, yaitu digital advokasi. Kekuatan advokasi digital terletak pada kemampuannya menjangkau khalayak luas, membangun kesadaran, dan memobilisasi dukungan dengan sangat cepat. Jika dahulu sebuah gerakan advokasi membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengumpulkan 1.000 tanda tangan dukungan melalui kertas fisik yang diedarkan dari desa ke desa, kini dengan satu petisi daring yang viral, dukungan sebanyak itu bisa terkumpul hanya dalam hitungan jam. Namun demikian, kemudahan ini juga membawa tantangan tersendiri, karena ruang digital yang penuh sesak dengan informasi
membuat pesan advokasi harus bersaing ketat untuk mendapatkan perhatian audiens. Oleh karena itu, advokasi digital bukan sekedar soal hadir di media sosial, melainkan soal bagaimana menyusun strategi konten, memilih platform yang tepat, dan membangun narasi yang mampu menembus kebisingan informasi yang ada. Untuk mengilustrasikan perbedaan mendasar antara advokasi konvensional dan advokasi digital, mari kita bayangkan dua kelompok tani yang sama-sama ingin memperjuangkan penolakan terhadap rencana pembangunan kawasan industri di atas lahan sawah produktif. Kelompok pertama menggunakan metode konvensional, menyusun surat protes, mengumpulkan tanda tangan warga secara manual dari rumah ke rumah, dan mengirimkan surat tersebut ke kantor bupati sambil menunggu tanggapan resmi yang bisa memakan waktu berminggu-minggu tanpa kepastian apakah pesan mereka benar-benar sampai kepada publik yang lebih luas. Kelompok kedua menggunakan pendekatan digital. Mereka membuat video pendek yang menunjukkan keindahan dan produktivitas sawah tersebut, mengunggahnya ke media sosial dengan tagar yang mudah diingat, membuat petisi daring yang dapat ditandatangani siapa saja dari mana saja dan dalam waktu singkat. eh, Isu ini menjadi perbincangan luas, menarik perhatian media massa, bahkan pejabat daerah yang aktif di media sosial. Perbandingan sederhana ini menggambarkan mengapa advokasi digital menjadi begitu penting eh, untuk dikuasai oleh pelaku agribisnis dan aktivis pertanian di masa kini. Selanjutnya, komponen pertama dari advokasi digital adalah pemanfaatan media sosial. Platform seperti Twitter atau yang kini dikenal sebagai X, Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan para advokat untuk melakukan berbagai hal secara bersamaan. Yang pertama adalah menyebarkan informasi, yaitu berbagai fakta, data, cerita, dan analisis mengenai isu-isu agribisnis kepada audiens yang sangat luas tanpa batasan geografis. Yang kedua adalah membangun komunitas, yaitu menghubungkan individu dan organisasi yang memiliki minat yang sama sehingga mereka dapat saling menguatkan dan berkolaborasi meski secara fisik berada di tempat yang berjauhan. Yang ketiga adalah mengorganisir aksi, di mana media sosial digunakan untuk mengumumkan acara, kampanye, dan berbagai cara bagi masyarakat untuk terlibat. Misalnya, mengajak followers untuk hadir dalam sebuah diskusi publik atau menandatangani sebuah petisi. Yang keempat adalah memengaruhi opini publik, yaitu membentuk narasi tertentu di ruang publik, sekaligus merespons secara cepat apabila muncul informasi yang salah atau merugikan pihak yang sedang diperjuangkan. Yang kelima,
Dan ini merupakan keunggulan unik era digital, adalah kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Karena beberapa pejabat dan anggota legislatif kini aktif menggunakan media sosial pribadi, sehingga mereka dapat secara langsung terpapar dan dipengaruhi oleh tekanan publik yang muncul di lini masa mereka sendiri. Nah, sebagai ilustrasi konkret dari pemanfaatan media sosial ini, mari kita bayangkan sebuah kasus advokasi petani cabai melalui eh, Twitter atau X ketika harga cabai anjlok drastis pada musim panen raya di suatu wilayah. Sekelompok petani muda yang melek digital em, mulai mengunggah video singkat yang menunjukkan tumpukan cabai yang tidak terjual dan harga jual yang jauh di bawah biaya produksi. Unggahan ini disertai data sederhana tentang biaya produksi versus harga jual dan disebarluaskan menggunakan tagar yang menarik perhatian. Dalam waktu singkat, unggahan tersebut dibagikan ulang oleh akun-akun besar yang peduli isu pertanian, memancing komentar dari warganet yang bersimpati, dan pada akhirnya menarik perhatian akun resmi Dinas Pertanian setempat yang kemudian merespon dengan menyatakan akan meninjau langsung kondisi di lapangan. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat mempercepat proses yang biasanya membutuhkan waktu lama melalui jalur birokrasi konvensional, sekaligus menegaskan pentingnya kemampuan bercerita melalui visual dan data sederhana agar pesan advokasi mudah dipahami dan dibagikan ulang oleh masyarakat luas. Nah, selanjutnya komponen kedua dari advokasi digital adalah petisi online. Platform seperti Change.org atau Avast memungkinkan pengumpulan tanda tangan secara daring untuk mendukung eh, suatu tuntutan atau perubahan kebijakan tertentu. Petisi online memiliki keunggulan utama yaitu kemampuannya untuk dengan cepat mengumpulkan dukungan dalam jumlah besar, bahkan dari lintas wilayah dan lintas negara, serta memberikan tekanan yang terukur secara kuantitatif kepada target advokasi. Karena jumlah tanda tangan yang terkumpul menjadi bukti nyata dari besarnya dukungan publik terhadap suatu isu. Petisi online bekerja paling efektif ketika dikombinasikan dengan narasi yang kuat dan emosional, namun tetap didukung data yang valid. Sebuah petisi yang hanya berisi tuntutan tanpa cerita atau konteks yang jelas cenderung sulit menarik perhatian dan penandatanganan. Sebaliknya, petisi yang menyertakan cerita personal dari pihak yang terdampak, dilengkapi data pendukung dan memiliki tujuan yang spesifik dan terukur, jauh lebih berpeluang untuk viral dan mencapai target jumlah tanda tangan yang diinginkan. Sebuah ilustrasi
Sebagai ilustrasi, mari kita lihat kasus petisi penolakan alih fungsi lahan di kawasan penyangga kota ketika sebuah kawasan pertanian subur di pinggiran kota terancam dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan. Sekelompok mahasiswa pertanian dan petani setempat menyusun petisi daring yang menceritakan sejarah kawasan tersebut sebagai lumbung pangan lokal, dilengkapi data produksi tahunan dan jumlah keluarga petani yang akan kehilangan mata pencaharian apabila alih fungsi lahan tersebut terjadi. Petisi ini juga menyertakan foto dan video kondisi lahan yang masih produktif, sehingga menimbulkan keterikatan emosional bagi pembaca. Dalam beberapa minggu, petisi tersebut berhasil mengumpulkan puluhan tanda tangan yang kemudian digunakan sebagai lampiran resmi dalam audiensi dengan pemerintah daerah, memperkuat posisi tawar kelompok tani dalam negosiasi terkait rencana tata ruang wilayah tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa petisi online bukan sekedar alat pengumpulan tanda tangan semata, melainkan juga instrumen untuk membangun bukti dukungan eh, publik yang dapat digunakan dalam tahapan advokasi selanjutnya, seperti lobi maupun negosiasi formal. Komponen ketiga dari advokasi digital adalah kampanye digital, yang melibatkan penggunaan berbagai saluran digital secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan advokasi. Kampanye digital yang efektif tidak hanya mengandalkan satu platform saja, melainkan mengintegrasikan berbagai elemen. Yang pertama adalah website dan blog yang berfungsi sebagai pusat informasi kampanye, di mana publik dapat menemukan penjelasan lengkap, data pendukung, dan perkembangan terbaru dari isu yang diperjuangkan. Yang kedua adalah email marketing yang digunakan untuk membangun hubungan berkelanjutan dengan pendukung dan memberikan pembaruan rutin tentang perkembangan kampanye, sehingga pendukung tidak kehilangan minat dan tetap terlibat dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah iklan online yang digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas di luar jaringan pengikut yang sudah ada. Misalnya, melalui iklan berbayar di media sosial yang menargetkan demografi tertentu seperti masyarakat perkotaan yang peduli isu lingkungan dan pangan. Yang keempat adalah video dan infografis yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami. Mengingat konten visual jauh lebih mudah dicerna dan dibagikan ulang dibandingkan teks panjang. Yang kelima adalah penggunaan hashtag atau tagar yang berfungsi untuk memperluas jangkauan pesan dan membangun percakapan yang terorganisir di media sosial, sehingga siapapun yang mengikuti tagar tersebut dapat menemukan seluruh rangkaian konten dan diskusi terkait isu yang sama.
Sebagai ilustrasi kampanye digital yang terkoordinasi dengan baik, bayangkan sebuah organisasi yang ingin mendorong konsumen perkotaan untuk lebih memilih produk pertanian organik dari petani lokal. Pergani ini membangun sebuah situs web yang berisi profil petani organik, sertifikasi yang mereka miliki, serta cara membeli pupuk serta cara membeli produk mereka secara langsung. Mereka mengirimkan buletin email mingguan kepada pelanggan yang telah mendaftar, berisi resep masakan menggunakan produk organik lokal dan cerita di balik petani yang memproduksinya. Mereka juga menjalankan iklan berbayar di media sosial yang menargetkan warga perkotaan dengan minat gaya hidup sehat. Memproduksi video pendek yang menunjukkan proses budidaya organik dari lahan hingga meja makan, serta menciptakan tagar khas yang digunakan konsumen ketika membagikan pengalaman mereka mengonsumsi produk tersebut. Kombinasi berbagai elemen digital ini menciptakan efek yang saling memperkuat, di mana satu orang yang melihat iklan di media sosial dapat diarahkan ke situs web untuk informasi lebih lanjut. Kemudian mendaftar buletin email untuk tetap terhubung dan pada akhirnya menjadi pendukung setia yang turut menyebarkan pesan kampanye kepada jaringan pertemanan mereka sendiri. Setelah membahas advokasi digital, kita beralih ke pilar yang kedua, yaitu grassroots advokasi. Advokasi jenis ini berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks agribisnis adalah komunitas petani itu sendiri. Kekuatan advokasi ini terletak pada jumlah dan suara kolektif dari individu yang terdampak langsung oleh isu yang diperjuangkan. Berbeda dengan advokasi digital yang mengandalkan jangkauan luas melalui teknologi, grassroots advokasi mengandalkan kedalaman keterlibatan dan legitimasi dari mereka yang benar-benar mengalami dampak isu tersebut secara langsung. Selanjutnya, komponen pertama dari grassroots advokasi adalah membangun organisasi petani yang kuat, yaitu mendukung pembentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federasi petani agar mereka memiliki wadah formal untuk menyuarakan kepentingan bersama. Tanpa organisasi yang solid, suara petani secara individu akan mudah diabaikan. Namun, ketika mereka terorganisir dalam kelompok tani, koperasi, atau bahkan federasi yang mencakup banyak wilayah, suara mereka memiliki bobot politik dan sosial yang jauh lebih besar untuk didengar oleh pembuat kebijakan maupun pelaku pasar. Sebagai ilustrasi, di suatu wilayah terdapat banyak kelompok tani sayuran yang masing-masing beroperasi secara terpisah di kabupaten yang berbeda.
Sehingga ketika mereka menghadapi masalah serupa, seperti anjloknya harga saat panen raya, upaya advokasi mereka menjadi terpecah dan lemah karena masing-masing kelompok bertindak sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Menyadari hal ini, sejumlah pendamping lapangan dan aktivis pertanian memfasilitasi pembentukan federasi petani hortikultura yang menyatukan puluhan kelompok tani dari berbagai kabupaten dalam satu wadah bersama. Dengan bergabung dalam federasi ini, petani yang sebelumnya tidak memiliki daya tawar berarti kini mampu menegosiasikan kontrak pembelian yang lebih menguntungkan dan mendapatkan akses lebih mudah kepada program bantuan pemerintah. Karena mereka hadir sebagai satu kekuatan kolektif yang besar, bukan lagi sebagai kelompok-kelompok kecil yang tersebar dan mudah diabaikan. Selanjutnya, komponen kedua dari grassroots advokasi adalah pendidikan dan pelatihan, yaitu upaya meningkatkan pemahaman petani tentang hak-hak mereka, kebijakan pertanian yang berlaku, dan cara berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat desa, kabupaten, maupun nasional. Banyak petani yang sebenarnya memiliki hak-hak tertentu menurut regulasi yang berlaku, namun tidak menyadari hak tersebut karena minimnya akses informasi dan pendidikan. Komponen ketiga adalah mobilisasi aksi lokal, yaitu mengorganisir pertemuan, diskusi, demonstrasi, atau aksi kolektif lainnya di tingkat komunitas untuk menarik perhatian pada isu-isu spesifik yang sedang diperjuangkan. Mobilisasi aksi lokal ini penting karena memberikan bukti nyata dan terlihat dari besarnya dukungan masyarakat terhadap suatu isu yang seringkali lebih berdampak dibandingkan sekedar surat tertulis atau unggahan digital semata. Karena kehadiran fisik massa dalam jumlah besar sulit diabaikan oleh pembuat kebijakan. Sebagai ilustrasi kedua komponen ini, sebuah lembaga pendamping menyelenggarakan serangkaian pelatihan bagi kelompok tani kopi tentang bagaimana mekanisme penetapan harga referensi kopi ditentukan di tingkat nasional dan internasional, serta bagaimana cara mereka dapat menyampaikan masukan melalui forum-forum resmi seperti musyawarah desa atau audiensi dengan dinas perkebunan. Setelah mengikuti pelatihan ini, petani yang sebelumnya hanya menerima harga yang ditawarkan tengkulak tanpa banyak bertanya, mulai memahami bagaimana harga kopi dunia terbentuk dan berani mempertanyakan margin yang diambil oleh perantara dalam rantai pasok mereka. Sebagai keberlanjutan dari pelatihan ini, kelompok tani tersebut kemudian mengorganisir sebuah pertemuan besar yang mengundang perwakilan dinas perkebunan setempat untuk mendiskusikan secara terbuka mekanisme harga dan
skema pendampingan yang lebih baik bagi petani kopi di wilayah mereka. Pertemuan ini menjadi bentuk mobilisasi aksi lokal yang konkret, menunjukkan bagaimana pendidikan dan pelatihan dapat menjadi fondasi bagi aksi kolektif yang lebih terarah dan berdampak. Selanjutnya yaitu komponen keempat dari grassroots advocacy adalah membangun koalisi dengan organisasi lain, yaitu bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok-kelompok lain yang memiliki tujuan yang sejalan. Koalisi lintas sektor ini penting karena advokasi yang dilakukan oleh satu kelompok kecil seringkali kurang memiliki sumber daya, keahlian teknis maupun akses politik yang memadai. Komponen kelima adalah mendokumentasikan pengalaman petani, yaitu mengumpulkan cerita dan data dari lapangan untuk memperkuat argumen advokasi. Dokumentasi ini bisa berupa catatan tertulis, rekaman wawancara, foto, maupun video yang menggambarkan secara autentik tantangan dan pengalaman nyata yang dihadapi petani. Dokumentasi semacam ini menjadi bukti empiris yang sangat berharga karena data dan cerita nyata dari lapangan jauh lebih mm, meyakinkan dibandingkan argumen yang bersifat teoritis. Strategi keempat adalah kolaborasi dengan organisasi petani, yaitu bekerja sama dengan organisasi petani di berbagai tingkatan, mulai dari kelompok tani lokal hingga federasi nasional, untuk memperkuat gerakan dan memastikan pesan kampanye benar-benar mewakili kepentingan petani secara autentik, sejalan dengan prinsip grassroots advokasi yang telah kita bahas sebelumnya. Strategi kelima adalah penggunaan konten kreatif, yaitu membuat infografis, video pendek, dan konten menarik lainnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda yang lebih terbiasa mengonsumsi informasi melalui format visual yang ringkas dan menarik. Jika chef sawah lebih berfokus pada isu spesifik terkait lahan, maka petani berdaulat memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup keseluruhan sistem kedaulatan pangan, mulai dari kebijakan impor, harga, hingga akses teknologi. Perbedaan cakupan ini menunjukkan bahwa strategi kampanye harus disesuaikan dengan skala dan kompleksitas isu yang diperjuangkan. Kampanye dengan isu yang lebih spesifik dan konkret, seperti sep sawah, cenderung lebih mudah membangun urgensi dan tindakan lebih cepat dari publik, sementara kampanye dengan cakupan yang lebih luas, seperti petani berdaulat, memerlukan pendekatan edukasi jangka panjang untuk membangun pemahaman publik tentang isu yang lebih kompleks dan sistemik. Nah, untuk menutup pembahasan studi kasus ini, penting untuk memiliki kerangka analisis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi aktivitas kampanye advokasi, manapun eh, tidak terbatas hanya pada sawah dan petani berdaulat.
Kerangka ini terdiri dari 6 elemen kunci yang perlu diperiksa secara sistematis. Yang elemen pertama adalah identifikasi tujuan, yaitu memastikan apa tujuan spesifik dari setiap kampanye. Apakah untuk mengubah kebijakan tertentu, em, meningkatkan kesadaran publik semata, atau memobilisasi dukungan finansial. Elemen kedua adalah analisis target audience, yaitu memahami siapa yang ingin dijangkau oleh kampanye tersebut. Apakah masyarakat umum, pembuat kebijakan, ataukah petani itu sendiri? Karena strategi komunikasi yang efektif akan sangat berbeda tergantung pada audiens yang dituju. Elemen ketiga adalah penggunaan teknik digital, yaitu mengevaluasi bagaimana media sosial dan platform online dimanfaatkan secara konkret, termasuk platform mana yang digunakan, jenis konten apa yang diproduksi, dan seberapa konsisten kampanye tersebut dijalankan di ruang digital. Elemen keempat adalah keterlibatan komunitas, yaitu memeriksa apakah ada upaya nyata untuk memobilisasi petani dan masyarakat sipil secara langsung, bukan hanya kampanye yang bersifat digital semata tanpa keterlibatan akar rumput yang sesungguhnya. Elemen kelima adalah hubungan dengan media, yaitu menganalisis bagaimana kampanye tersebut berinteraksi dengan media massa. Apakah mereka aktif membangun hubungan dengan jurnalis, atau hanya mengandalkan viral organik di media sosial semata. Elemen keenam yang paling penting adalah dalam dampak dan hasil, yaitu mengukur apa dampak konkret yang berhasil dicapai oleh kampanye tersebut. Misalnya, apakah terjadi perubahan kebijakan nyata, peningkatan kesadaran publik yang terukur melalui survei atau data keterlibatan digital, ataukah kampanye tersebut hanya ramai sesaat tanpa dampak jangka panjang yang berarti. Mungkin hanya ini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.